Halo semuanya, di video kali ini kita akan berlatih soal bentuk akar, terutama tentang perkalian. Langsung saja kita akan menyederhanakan bentuk akar pada latihan soal pertama. Ini adalah 2 akar 5 dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, yaitu 4 akar 2 dikurangi 4 akar 4. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, kita lihat di sini akar 4 ya. Akar 4 itu kita tahu kalau akar 4 itu sama dengan 2, ya kan? Jadi bentuk ini bisa kita tulis 2 akar 5 kali 4 akar 2 dikurangi 4 dikali 2. Ya, 4 kali 2 itu adalah 8. Nah, sebenarnya bentuk soalnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif, di mana kita akan mendistribusikan 2 akar 5 ini kita kalikan dengan bagian kiri dan juga bagian kanan. Ya, kita kalikan bagian kiri dulu. 2 akar 5 dikali 4 akar 2. Jadi 2 kali 4 itu adalah 8. Akar 5 dikali akar 2 itu adalah akar 10. Kemudian 2 akar 5 kita kali dengan 8. Ya, berarti 2 kali 8 itu adalah 16 ya. Jadi 2 kali min 8 itu adalah 16. Kemudian akar 5 tetap akar 5. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, maka 8 dan 16 itu bisa kita bagi dengan 8. Kemudian akar 10 dan akar 5 kita bisa bagi keduanya dengan akar 5. Sehingga bentuk ini menjadi 8 akar 5. Saya tulis di sini ya, 8 akar 5. Kemudian dalam kurung 8 dibagi 8 itu adalah 1. Akar 10 dibagi akar 5 itu adalah akar 2. Kemudian dikurangi 16 dibagi 8 itu adalah 2. Akar 5 dibagi akar 5 itu adalah 1. Nah, ternyata bentuk sederhananya adalah 8 akar 5 dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, 2 kita kalikan dengan kurungan pertama, yaitu akar 3 akar 5 dikurangi 5 akar 3. Kemudian dikurangi 2 kita kalikan dengan 6 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Nah, seperti ini ya. Berarti pertama adalah kita akan mengerjakan bagian kiri terlebih dahulu ya. Jadi kita distribusikan 2 ke dalam ini ya, dalam kurungnya ya. Jadi kita kalikan dengan 3 akar 5 dan juga kita kalikan dengan 5 akar 3. Jadi 2 kali 3 ini adalah 6, akar 5 tetap akar 5. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5 ya, min 5 ya. 2 dikali min 5 itu adalah min 10. Kemudian akar 3 tetap akar 3. Nah, kemudian kita fokus yang di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini sama, kita akan distribusikan minus 2 ini ke 6 akar 5 dan juga 2 akar 3. Jadi min 2 kita kalikan dengan 6 itu adalah min 12, akar 5 tetap. Kemudian min 2 kita kalikan dengan min 2 jadinya plus 4 akar 3. Nah, kita lihat di sini akar yang sama bisa kita operasikan. Jadi contohnya kalau di sini adalah 6 akar 5 dengan min 12 akar 5. 6 dikurangi 12 boleh ya, hasilnya adalah min 6. Kemudian akar 5 karena sama, kita tulis akar 5. Kemudian di sini juga ada akar yang sama, yaitu akar 3. Min 10 akar 3 ditambah 4 akar 3. Berarti min 10 ditambah 4 hasilnya adalah min 6. Ya kan, min 6 akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kedua bilangan ini bisa kita sederhanakan ya kan. Kita bisa sama-sama membagi dengan min 6. Oke. Nah, kalau begitu min 6
kita akan bagi dengan min 6 akar 5 kita bagi dengan min 6, ya kan? Min 6 dibagi min 6 hasilnya adalah 1, kemudian tinggallah akar 5. Jadi kita tulis di sini akar 5. Kemudian ini min 6 akar 3 dibagi min 6, ini juga 1, ya kan? Positif 1. Kemudian sisalah akar 3. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Jadi, bentuk sederhananya adalah min 6 kali dalam kurung akar 5 tambah akar 3. Lanjut lagi di soal nomor 3 ya. Oke, di soal nomor 3 ini bentuknya adalah 2 akar 6 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung, yaitu 4 akar 2 ditambah 3 akar 5. Kemudian hasilnya nanti kita kurangi dengan 4 akar 6 kita kalikan dengan min 3 akar 2 ditambah 6 akar 5. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti caranya adalah kita akan fokus dulu di sebelah kiri, yaitu 2 akar 6 kita distribusikan dengan yang ada di dalam kurung. Jadi ini adalah perkalian pertama, kemudian ini adalah perkalian kedua. Oke, jadi perkalian pertama 2 kali 4 itu adalah 8. Akar 6 kita kalikan dengan akar 2, yaitu akar 12. Oke, perkalian kedua 2 kita kalikan dengan plus 3, yaitu plus 6. Kemudian akar 6 kita kalikan dengan akar 5, yaitu akar 30. Nah, seperti ini ya. Kemudian perkalian kedua kita fokus pada yang di bagian kanan, yaitu min 4 akar 6 kita kalikan dengan min 3 akar 2. Jadi min kali min itu adalah plus, 4 kali 3 itu adalah 12, akar 6 kali akar 2 itu adalah akar 12. Kemudian min 4 akar 6 kita kalikan dengan yang di sebelah kanan. Jadi min 4 kali plus 6 itu adalah min 24. Akar 6 kita kalikan dengan akar 5, yaitu akar 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di tahap yang kedua ini, maka di tahap selanjutnya kita akan melihat pada akar yang sama. Jadi misalnya seperti ini. Akar 12 di sini juga ada akar 12. Maka 8 ini bisa ditambahkan dengan 12. Jadi hasilnya adalah 20 akar 12. Kemudian ada akar yang sama juga, yaitu akar 30. Di sini juga punya akar 30. Maka 6 ini kita akan kurangi dengan 24. Hasilnya adalah min 18. Akarnya tetap 30. Ya. Nah, sekarang perhatikan pada akar 12 ini saya akan membuat akar 12 ini menjadi akar 4 kali 3. Kenapa saya pilih akar 4? Karena akar 4 ini bisa dijadikan bilangan bulat, ya kan? Hasilnya adalah 2, ya kan? Tetapi pada angka 30 ini kita akan tetap menggunakan angka 30. Ya, karena dia tidak bisa lagi disederhanakan ya. Dia tidak mempunyai faktor bilangan akar, bilangan kuadrat. Faktor bilangan kuadrat dia tidak punya. Ya, jadi 30 itu kan 5 kali 6, keduanya juga bukan bilangan kuadrat. Kemudian 3 kali 10 juga bukan, ya kan? 2 kali 15 keduanya juga bukan. Jadi dia tidak punya bilangan kuadrat, jadi saya tidak menyederhanakan. Tinggallah 20 dikalikan dengan akar 4. Akar 4 ini adalah 2, maka 20 kali 2 itu adalah 40. Tinggallah akar 3. Kemudian yang di sebelah sana ini adalah 18 akar 30. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini 40 dan juga 18 ini sama-sama bisa dibagi 2, bukan? Dan juga bisa juga dibagi dengan akar 3. Ya kan? Jadi 40 dibagi 2 ini tinggallah 20. Ya, jadi 2 akar 3-nya saya tulis terlebih dahulu, kemudian saya tambahkan dalam kurung. Kemudian 40 dibagi 2 ini adalah 20. Kemudian akar 3 dibagi akar 3 itu adalah 1. Ya, jadi saya tulisnya hanya 20. Kemudian dikurangi 18 dibagi 2 itu adalah 9. Akar 30 dibagi akar 3 itu hasilnya adalah akar 10. Nah,
Jadi inilah bentuk yang paling sederhana dari operasi bentuk akar nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di nomor 4 ini itu soalnya agak sedikit beda ya. Jadi dalam kurung pertama kita kalikan dengan dalam kurung kedua. Nah, di sini caranya adalah tetap kita pakai sifat distributif, yaitu 2 akar 3 itu kita kalikan semua yang ada di bagian kanan. Jadi 2 akar 3 kita kalikan 2 akar 3 menjadi 2 kali 2 ini adalah 4. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Ya, jadi 4 kali 3. Kemudian 2 akar 3 ini kita juga kalikan di sebelah kanan. Jadi min 4 akar 2. Jadi 2 kali min 4 itu adalah min 8. Kemudian akar 3 kita kalikan dengan akar 2 yaitu akar 6. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai, kita akan mengalihkan bagian 4 akar 2 kita kalikan pada semua angka ya yang ada dalam kurung sebelah kanan. Jadi yang pertama adalah 4 kali 2 plus 8 akar 6. Kemudian kita kalikan juga ke sebelah kanan ya. Jadi 4 akar 2 kali min 4 hasilnya adalah min 16. Akar 2 kali akar 2 tetaplah 2. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti 4 kali 3 ini adalah 12 min 8 akar 6 dengan plus 8 akar 6 ya. Jadi mempunyai nilai yang sama. Kemudian di sini negatif dan di sini positif, maka dia akan habis 0 ya. Dikurangi 16 kali 2 itu adalah 32 ya. Jadi hasilnya adalah minus 20. Nah, ini hasilnya. Oke, semoga kalian mengerti. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, pada nomor 5 ini itu adalah dalam kurung kuadrat. Nah, dalam kurung kuadrat itu artinya adalah dalam kurung kita kalikan dengan dalam kurung. Nah, dengan di dalam kurung ini angkanya sama ya. Jadi 5 akar 3 ditambah 4 akar 2. Nah, seperti ini. Jadi isinya sama, 5 akar 3 ditambah 4 akar 2. Nah, caranya adalah sama seperti nomor 4 ya. Jadi kita kalikan 5 akar 3 ini kita distribusikan. Ini adalah 25 kali 3. Kemudian kita distribusikan lagi ke sana, yaitu ditambah 20 akar 6. Kemudian yang di sebelah kanan kita distribusikan juga ya. Jadi kanan kali kiri ini adalah ditambah 20 akar 6. Kemudian kanan kali kanan yaitu 16 kali 2. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi 75. Kita langsung saja tambah dengan ini ya, yang perkalian bilangan bulat. 16 kali 2 itu adalah 32. Kemudian ditambah, nah ini baru 20 akar 6 tambah 20 akar 6. Karena akarnya sama, bisa kita tambahkan ya. Jadi 20 tambah 20 ini adalah 40. Nah, ini berarti ini adalah 107 ya kan. 107 ditambah 40 akar 6. Nah, bentuk ini tidak bisa kita sederhanakan ya, hanyalah bentuk seperti ini saja. Karena 107 itu adalah bilangan prima, tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke? Jadi inilah bentuk sederhana dari soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 itu ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya kita bahas ya, pakai tinta warna biru. Nah, cara cepatnya adalah seperti ini. Perhatikan, ini adalah 5 akar 3
ditambah 4 akar 2 kuadrat. Jadi ini adalah kiri, ini adalah kanan. Ya, perhatikan. Nah, pada saat dikuadratkan itu adalah kiri kuadrat. Jadi kiri kuadrat ditambah kanan kuadrat, kemudian ditambah 2 kali kiri kali kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, pelan-pelan kita keluarkan dari bentuk kuadratnya. Jadi 5 kuadrat itu adalah 75, akar 3 kuadrat itu adalah 3, kemudian 4 kuadrat ini adalah 16 dikali 2 kuadrat, akar 2 maksudnya akar 2 kuadrat ini berarti 2, kemudian ditambah 2 kali 5 kali 4 berarti ini adalah 40, akar 3 kali akar 2 ini adalah akar 6. Nah, sehingga ini adalah 75 kali 3 salah ya. Jadi 5 kuadrat ini adalah 25 dikali akar 3 kuadrat ini adalah 3, kemudian ditambah 4 kuadrat ini adalah 16 dikali akar 2 kuadrat ini adalah 2, ditambah 2 kali 5 itu adalah 10, 10 kali 4 ini adalah 40, kemudian akar 3 kali akar 2 ini adalah akar 6. Nah, seperti ini, sehingga 25 kali 3 ini adalah 75, ditambah 16 kali 2 ini adalah 32, ditambah 40 akar 6. Nah, di sini berarti 75 tambah 32 ini adalah 107 tambah 40 akar 6. Nah, ini ya, ini adalah hasilnya. Oke. Semoga kalian paham. Boleh pakai cara yang bagian atas atau bagian bawah, sama saja, seenak kalian ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 kita kerjakan pelan-pelan ya. Jadi ini adalah pengembangan seperti soal nomor 5. Jadi 2 akar 5 dikurangi 3 akar 2 kuadrat, kemudian ditambah 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 yang dikuadratkan. Seperti ini ya. Berarti ini kalau kita buka, pertama adalah akar 2 akar 5 dikurangi 3 akar 2 ini kalau kita kuadratkan menjadi kita pakai yang cara cepatnya aja ya. Jadi 2 akar 5 itu kita kuadratkan, kiri kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat kali akar 5 kuadrat itu adalah 5, kemudian kanan kuadrat yaitu min 3 kita kuadratkan jadi plus 9 kali akar 2 kita kuadratkan jadi 2 ya kan. Kemudian kita tambah dengan ini 2 kali kiri kali kanan, jadi 2 kali kiri kali kanan, kanannya adalah min 3 akar 2. Seperti ini ya. Kemudian baru kita tambah dengan, nah, fokus pada yang di sebelah kanannya, yaitu 2 akar 5 kita kuadratkan menjadi 4 kali 5 ya kan. Kemudian ditambah sebelah kanan kita kuadratkan jadi 3 kuadrat itu adalah 9 kali akar 2 kita kuadratkan jadi 2 ya kan. Kemudian ditambah 2 kali kiri kali kanan. Seperti ini ya. Kemudian kita akan sederhanakan, 4 kali 5 itu adalah 20 tambah 18 ditambah
2 kali 2 ini adalah 4, ya kan? 4 akar 5 dikalikan min 3. Nah, karena 2 kali 2 4 kali min 3 itu adalah min 12. Jadi di sini saya akan ganti dengan negatif, ya. Nah, ini adalah min 12 akar 5 kali akar 2, ya kan? Min 12 akar 10. Nah, seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan bagian ini, ya. Jadi 4 kali 5 itu adalah 20 tambah 18. Nah, ini positif, positif, positif. Jadi nanti hasilnya adalah positif. 2 kali 2 kali 3 ini adalah 12. Akar 5 kali akar 2 itu adalah akar 10. Nah, ya kan? Sehingga 20 ditambah 20 ini adalah 40, tambah 18 tambah 18 itu adalah 36. Nah, perhatikan ini min 12 akar 10 dengan plus 12 akar 10 yang ditambahkan, ini hasilnya adalah 0, ya kan? Nah, sehingga hasilnya adalah 76. Nah, seperti ini. Jadi kuncinya adalah pelan-pelan dan kalian harus teliti, ya, untuk bilangan akar yang dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk nomor 7 sampai dengan nomor 10 yang perlu diingat adalah pertama adalah bentuk akarnya. Jadi bentuk akar itu jika memenuhi P plus minus 2 akar Q, ya, misal bentuknya seperti ini, maka ini akan bisa menjadi akar A ditambah akar B atau akar A dikurangi akar B. Nah, A dan B itu didapat dari seperti ini. Perhatikan, ya, untuk P dan Q, ya, P itu jika suatu bilangan ditambahkan dengan bilangan yang lain itu akan menjadi P. Tapi jika dua bilangan ini dikali, itu hasilnya adalah Q. Nah, kita harus mencari angka ini, ya. Berapakah angka A, berapakah angka B, sehingga bisa dibuat bentuk seperti ini, ya. Jadi A plus B itu kalau sama dengan P, dan kalau dikalikan hasilnya Q, maka memenuhi akar A tambah akar B untuk ini. Tetapi kalau dikalikan seperti hasilnya adalah P dan Q, ya kan, ditambahkan hasilnya P dikalikan hasilnya Q, tetapi di sini adalah negatif, maka bentuknya adalah akar A dikurangi akar B. Oke, nah sekarang coba kita fokus kepada soal nomor 7, ya. Nomor 7 ini adalah akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, bentuk ini itu akan sama dengan akar titik-titik ditambah akar titik-titik. Nah, kedua angka ini bisa sama, bisa beda, ya. Nah, sekarang kita fokus ke 7 dan 10. 7 dan 10. Nah, bilangan manakah yang ditambahkan hasilnya adalah 7 dan dikali adalah 10? Nah, kita masuk ke perkalian dulu, ya. 10 itu adalah 2 kali 5, bukan? Kalau 2 ditambah 5, apakah hasilnya 7? Kalau memenuhi, ini berarti bentuk ini sama dengan akar 2 ditambah dengan akar 5. Nah, ini, ya, akar 2 tambah akar 5. Nah, seperti ini. Oke. Jadi bentuknya adalah akar A ditambah akar B. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke, perhatikan soal nomor 8. Di sini adalah akar dari 17 dikurangi 2 akar 52. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah kurang, ya. Maka bentuk ini akan menjadi akar bla 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 dikurangi dengan akar bla bla bla. Nah, seperti ini.
ya. Nah, kita perhatikan dua angka ini adalah 17 dan juga 52. Nah, kita cari angkanya. Kalau di sini saya akan berfokus pada 52. 52 ini adalah perkalian antara 13 kali 4, ya kan? 13 kali 4 itu adalah 52. Apakah 13 ditambah 4 ini hasilnya adalah 17? Kalau iya, berarti di sini adalah akar 13 dikurangi akar 4. Nah, kalau kita lihat di sini, akar 13 tetap akar 13, tetapi bagaimana dengan akar 4? Akar 4 itu sama dengan 2, ya kan? Jadi bentuknya adalah akar 13 dikurangi 2. Oke. Kita coba lagi ya, nomor 9. Oke, nomor 9, kalau kita perhatikan, nomor 9 ini adalah akar dari 27 ditambah 10 akar 2. Nah, perhatikan ya, setelah plus atau minus itu harus diikuti dengan angka 2. Nah, tetapi pada soal ini itu setelah plus itu adalah angka 10. Nah, kita akan rubah 10 ini menjadi 2, ya. Jadi akar dari, saya tulis kembali, 27 ditambah 10 ini adalah 2 kali 5, bukan? Ya, akar 2. Nah, perhatikan di sini 5 di sini kita akan hilangkan ya, atau kita akan ubah ke dalam bentuk akar. 5 ini kalau kita masukkan dalam akar itu adalah 25, bukan? Jadi 27 ditambah 2 kali akar 5, jadi 25 kali 2. Nah, perhatikan ini sudah bentuk plus 2, ya. Maka bentuk ini akan menjadi akar A tambah akar B. Nah, perhatikan kalau dia ditambah, dia akan menjadi 27, ya kan? Kalau mereka dikali, dia akan menjadi berapa? 50, ya kan? 25 kali 2 ini adalah 50, ya kan? Nah, perhatikan nih, 25 dan 2. Angka 25 kalau dikali 2 ini adalah 50, kalau ditambahkan mereka menjadi 27, bukan? Nah, sehingga ini adalah 25 dan 2. Ini angkanya ya, 25 dan 2. Nah, sehingga kita lihat di sini akar 25 itu adalah 5, bukan? Kemudian ditambah akar 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, untuk soal nomor 9. Ya, soal nomor 10. Nah, di sini adalah akar 19 min 8 akar 3. Nah, perhatikan di sini 8, ya. 8 ini harus dijadikan 2, ya kan? Jadi akar 19 min 2 kali 4, bukan 8 ya. Nah, akar 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya 4 ini kita masukkan. Jadi 19 min 2, 4 ini kita masukkan menjadi 16, ya kan? Karena 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi kalau suatu bilangan mau dijadikan akar, itu kita kuadratkan. Jadi ini 4 menjadi akar 16, kita kalikan dengan akar 3. Nah, 16 kali 3. Nah, perhatikan 16 kali 3 itu adalah 19, bukan? 16 ditambah 3 itu sama dengan 19, bukan? Nah, sehingga ini hasilnya adalah akar 16 dikurangi akar 3. Nah, di sini adalah A dan B-nya. Oke. Nah, akar 16 itu adalah 4, ya kan? 4 dikurangi akar 3. Nah, ini adalah hasil penyederhanaan dari nomor 10. Oke. Sampai di sini latihan soal bentuk akar. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini.
Semoga kalian mengerti ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!